Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini bertemu lagi dengan Ustazah Rizka dalam pembelajaran IPA. Hari ini kita akan membahas lembar aktivitas siswa, aktivitas 2. Ya, kita akan mempraktekkan bagaimana cara melakukan pengukuran. Nah, di LAS 2 ini Ustazah meminta kalian mengukur panjang dan juga lebar dari kasur atau dipan yang kalian miliki di rumah. Nah, jika kalian berada di asrama, berarti silahkan mengukur dipan yang ada di asrama kalian ya. Silahkan diukur panjangnya dan juga lebarnya. Kalian harus menggunakan alat ukur yang sesuai. Kira-kira kalau untuk menemukan panjang dan lebar, kalian harus menggunakan alat ukur apa? Iya, kalian harus menggunakan alat ukur berupa penggaris, mistar, atau juga bisa menggunakan roll meter ya, yang kalian miliki di rumah. Seperti itu. Silahkan diukur, jangan hanya mengukur satu dipan saja, minimal kalian mengukur 4 dipan yang berbeda. Selamat mengerjakan. Untuk aktivitas yang kedua, Ustazah Rizka menantang kalian untuk melakukan pengukuran dengan alat ukur yang berbeda. Nah, kali ini di tabel kedua kalian harus mengukur dipan yang kalian miliki menggunakan jengkal tangan kalian. Ya, siapa tahu apa itu jengkal tangan? Ini dia. Ya, ini adalah satu jengkal. Jadi gunakan jengkal tangan kalian ya, mengukurnya menggunakan seperti ini, 1, 2, seperti itu ya Kak ya. 1 jengkal, 2 jengkal, seperti itu ya. Untuk mengukur kasur, 4 kasur tadi ya, 4 kasur yang berbeda. Nah, kali ini kalian tidak melakukan pengukuran ini sendiri. Jadi silahkan berkolaborasi, boleh bersama ayah, boleh bersama bunda, atau jika kalian berada di asrama, boleh berpasang-pasangan. Nah, Ustazah kasih contoh ya. Misalnya kasur yang pertama diukur oleh 2 orang yang berbeda. Jadi ada nama pengukurnya. Misalnya si A, nama pengukurnya si A, mengukur menggunakan jengkal tangan, hasilnya dituliskan. Kemudian si B, orang yang kedua, masih mengukur kasur yang sama, mendapatkan hasil sekian. Nah, silahkan si A dan si B ini mengukur 4 kasur yang berbeda. Seperti itu. Jadi satu kasur diukur oleh 2 orang. Nanti akan dibandingkan bagaimana hasil pengukuran menggunakan jengkal tangan si A dengan si B. Apakah hasilnya sama atau hasilnya berbeda? Silahkan dituliskan dalam tabel 2 hasil pengukuran menggunakan jengkal tangan. Hasil pengukurannya harus benar-benar sesuai realitas. Misalnya hanya 1,5 jengkal, 1/4 jengkal dituliskan apa adanya ya. Jadi jangan memanipulasi data. Silahkan diukur sesuai dengan hasil pengamatan kalian. Selamat bekerja. Pada LAS aktivitas 2 kegiatan yang ketiga, kalian diminta untuk melakukan pengukuran menggunakan alat ukur lain yang kalian miliki di rumah ataupun di asrama. Misalnya kalian punya jam tangan, kalian boleh mengukur sesuatu, misalnya waktu memasak air berapa menit. Kemudian kalian boleh mengukur misalnya waktu ketika kalian makan, berapakah waktu yang dibutuhkan untuk makan, atau berapakah waktu yang digunakan untuk al-maksurat misalnya. Seperti itu ya Kak. Misalnya kalian di rumah juga punya timbangan. Nah, itu juga boleh digunakan. Jadi kalian silahkan menggunakan alat ukur yang ada di rumah ya, sebanyak minimal 5 jika ada ya Kak ya. Misalnya boleh menggunakan jam tangan, stopwatch, timbangan, kemudian misalnya yang ada yang punya termometer, kemudian misalnya menggunakan apa lagi ya? Roll meter. Nah, itu silahkan digunakan. Kemudian kalian mencoba mengukur sesuatu menggunakan alat ukur tersebut dan dimasukkan hasilnya pada tabel yang sudah disediakan.
Nah, bagi yang di asrama boleh meminjam peralatan di lab IPA, namun harus dengan pengawasan ustadz-ustadzah atau musyrif-musyrifah di asrama. Jadi dalam penggunaan peralatan yang ada di lab IPA harus dengan seizin musyrif-musyrifah dan digunakannya secara bergantian. Kemudian dalam penggunaannya juga di bawah bimbingan musyrif-musyrifah, di bawah pengawasan musyrif-musyrifah, dan setelah memakai harus dikembalikan ke tempatnya. Seperti itu ya solih-solihah, selamat mengerjakan. Untuk aktivitas yang keempat, ini akan kalian kerjakan pada hari Kamis ya, yaitu kalian diminta untuk mengamati benda-benda di sekitar rumah atau di sekitar asrama yang memiliki suatu ukuran tertentu pada kemasannya. Jadi misalnya ada yang punya minyak, nih Ustazah ngasih contohnya minyak. Di sana ada ukurannya. Oh, minyak ternyata ukurannya 1 liter. Misalnya ada yang bawa tepung. Nah, di sana ada tulisannya 1 kilogram. Nah, itu dituliskan ya. Jadi, apa nama bendanya atau nama produknya, kemudian berapa ukurannya. Misalnya shampoo, berapa mili. Kemudian misalnya sabun, berapa gram. Nah, itu juga bisa ya, Kak. Silahkan minimal kalian menuliskan 10 benda yang memiliki ukuran dan sertakan juga ukurannya. Ya, sudah jelas kan? Selamat mengeksplorasi rumah dan asrama. Sekarang Ustazah akan membahas materi terkait pengukuran besaran. Indikatornya apa saja ya? Yang pertama, diharapkan kalian bisa membandingkan satuan baku dan tidak baku. Yang kedua, harapannya kalian dapat menemukan kegunaan satuan baku dalam pengukuran. Yang ketiga, harapannya kalian dapat menyebutkan macam-macam besaran pokok beserta satuannya. Dan yang terakhir, harapannya kalian dapat menyebutkan macam-macam besaran turunan beserta satuannya. Apa itu pengukuran? Kalian kemarin sudah mempraktekkan ya cara melakukan pengukuran secara mandiri ya, bersama dengan teman-teman kalian atau bersama dengan keluarga. Apa itu pengukuran, Kak? Pengukuran adalah bagian dari pengamatan. Pengukuran merupakan proses membandingkan besaran dengan besaran lain yang sejenis sebagai satuan. Iya. Jadi kalian membandingkan sesuatu. Jadi menggunakan suatu alat yang kalian gunakan itu sebagai pembanding, yang kalian gunakan sebagai satuan. Apa saja hal-hal yang dapat diukur? Segala sesuatu yang dapat diukur dinamakan besaran. Nah, contohnya massa, suhu, tinggi badan, kemudian kecepatan, percepatan, kemudian apa lagi, Kak? Masih banyak lagi ya yang lainnya. Itu merupakan segala sesuatu yang dapat diukur. Nah, namanya adalah besaran. Nah, sesuatu hal yang tidak dapat diukur, contohnya apa? Misalnya kasih sayang, perasaan, ya. Kemudian cinta. Nah, kekhawatiran, emosi itu tidak dapat diukur. Seperti itu. Apa saja hal-hal yang dapat diukur? Segala sesuatu yang dapat diukur dinamakan besaran. Nah, contohnya massa, suhu, tinggi badan, kemudian kecepatan, percepatan, kemudian apa lagi, Kak? Masih banyak lagi ya yang lainnya. Itu merupakan segala sesuatu yang dapat diukur. Nah, namanya adalah besaran. Nah, sesuatu hal yang tidak dapat diukur, contohnya apa? Misalnya kasih sayang, perasaan, ya. Kemudian cinta. Nah, kekhawatiran, emosi itu tidak dapat diukur. Seperti itu. Ya. Apa hasil dari pengukuran? Hasil pengukuran berupa nilai atau angka dan satuan. Satuan adalah sesuatu yang digunakan sebagai pembanding dalam pengukuran. Nah, satuan terdiri atas satuan yang tidak terstandar atau dinamakan tidak baku, dan satuan ada yang disebut satuan yang terstandar atau satuan baku. Nah, apa bedanya ya? Kalian kemarin sudah melakukan pengamatan atau percobaan mengukur dipan atau kasur kalian menggunakan jengkal tangan dan juga menggunakan penggaris atau mistar. Kira-kira mana yang
memiliki satuan yang baku, mana yang memiliki satuan tidak baku? Ayo coba tebak. Iya, kalian benar sekali. Jadi ketika kalian menggunakan jengkal tangan untuk mengukur dipan, itu merupakan satuannya satuan yang tidak baku. Karena antara jengkal tangan satu orang dengan orang yang lainnya memiliki panjang yang berbeda. Sehingga jengkal tangan ini tidak dapat digunakan secara standar di seluruh dunia. Nah, contoh lainnya menggunakan depa, ya, tangan yang direntangkan ya Kak ya, menggunakan depa, kemudian lengan atau langkah kaki, itu merupakan satuan, namun satuannya tidak baku atau tidak terstandar karena setiap orang memiliki jengkal tangan yang berbeda, memiliki panjang depa yang berbeda, memiliki langkah kaki, panjang langkah kaki yang berbeda. Hal ini bisa digunakan tetapi nanti hasilnya pastinya tidak dapat akurat ya, tidak diakui juga secara internasional. Ya, seperti itu ya, solih-solihah. Bagaimana dengan satuan baku? Satuan baku itu adalah satuan yang sudah distandarkan secara internasional. Contohnya apa saja? Misalnya meter, sekon, kemudian Kelvin, ampere, kilogram. Nah, itu adalah satuan yang sudah terstandar. Jadi di seluruh dunia dalam penggunaannya itu adalah sama. Misalnya 1 kilogramnya di Indonesia pasti sama ya dengan 1 kilogramnya di Malaysia misalnya. Jadi bisa di ukuran tersebut bisa digunakan secara internasional. Nah, silakan dibaca tabelnya. Jadi nama besarannya panjang, satuan internasionalnya adalah meter. Nah, nama besarannya massa, satuan internasionalnya adalah kilogram. Nama besarannya waktu, satuan internasionalnya adalah second, dan lain sebagainya. Silahkan diamati ya Kak ya. Nah, itu tadi adalah satuan baku berserta besarannya dan juga lambang satuannya. Silahkan boleh disimak dan diresapi, boleh dihafalkan. Selanjutnya adalah besaran pokok dan besaran turunan. Apa itu besaran pokok dan besaran turunan? Nah, ketika kalian kemarin melakukan pengamatan di aktivitas 4, ya, di sana kalian sebenarnya sedang Ustazah pancing untuk bisa mengamati mana yang besaran pokok dan mana yang besaran turunan ya. Apa sih bedanya? Nah, coba nanti kita lihat ya. Oke, jadi besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu dan tidak bergantung pada suatu besaran yang lainnya. Nah, dalam sistem internasional ada 7 besaran pokok. Ada panjang, massa, waktu, kuat arus, suhu, jumlah zat, dan intensitas cahaya. Jadi kemarin ketika kalian melakukan pengamatan produk ya di aktivitas di kegiatan yang keempat, misalnya kalian menemukan massa dari telur 1 kg atau massa dari tepung. Massa dari tepung itu 1 kg. Artinya 1 kg tersebut merupakan besaran pokok ya. Besarannya adalah besaran pokok. Masanya adalah besaran pokok, bukan besaran turunan. Kemudian ketika kalian melihat suhu, mengukur suhu ya. Nah, suhu itu juga besarannya adalah besaran pokok. Kemudian misalnya ada suatu barang terus kemudian ada tingginya misalnya 1 meter. Nah, itu juga besaran pokok. Nah, lalu apa itu besaran turunan? Nah, besaran turunan merupakan besaran yang diturunkan dari satu atau lebih besaran pokok. Nah, misalnya luas. Luas itu adalah turunan dari 2 besaran pokok, panjang dan juga lebar. Nah, hasilnya kan luas. Nah, kalau volume itu berarti hasil dari panjang kali lebar kali tinggi. Nah, seperti itu Kak. Jadi turunan dari besaran-besaran pokok yang lainnya. Contohnya adalah luas, volume, kecepatan ya. Kecepatan, kemudian percepatan, konsentrasi. Jadi besaran turunan itu adalah turunan dari besaran pokok yang lainnya. Nah, misalnya kalian kemarin saat melakukan pengamatan di kegiatan 4 menemukan volume dari sebuah produk. Nah, berarti kalau volume itu artinya besarannya adalah besaran turunan. Seperti itu.
Alhamdulillah untuk materi ini insya Allah sudah cukup ya Kak. Semoga dapat dipahami dengan baik. Silahkan boleh disimak secara berulang-ulang agar kalian semakin paham. Dan semoga ilmunya ini bermanfaat dan bisa kalian gunakan atau kalian praktekkan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Ustazah mohon maaf jika dalam menyampaikan masih banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.